Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kepada para saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali dengan mengenal sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada kesempatan ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Sunan Nasa'i Juz 2, pengarang atau musonef Al-Hafidh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini yang dikenal dengan yaitu Imam Ibnu Majah, dengan tema Juz 2 yaitu dengan tema yaitu bekerja atau perdagangan atau nyambut damel, dengan juz 2 Shahifah 723 atau halaman 723 dengan beberapa keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babul khisi alal makasibi. Bab yaitu tentang dorongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas untuk bekerja. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ali bin Muhammad wa Ishaq bin Ibrahim bin Habib qalu hadatsana Abu Muawiyah hadatsana Al-A'masyu an Ibrahima anil Aswadi an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Artinya adalah sahabat yaitu Imam Ibnu Majah diceritakan oleh sahabat Abu Bakar bin Abi Syaibah dan juga Ali bin Muhammad dan juga Ishaq bin Ibrahim bin Habib. Mereka semua berkata, kami semua telah diceritakan oleh Abu Muawiyah. Abu Muawiyah diceritakan oleh sahabat A'mas yang sumbernya dari sahabat Ibrahim, sumbernya dari Ibrahim dari Aswad sumbernya dari Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya bagusnya perkara yang dimakan oleh seseorang adalah sesuatu yang berasal dari jeripayahnya atau usahanya sendiri, dan sesungguhnya anaknya itu adalah bisa tumbuh atau besar dari pekerjaannya sendiri. Ini yang dimaksud dengan al-kasbu pada kitab syarahnya adalah as-sa'yu fi tahsili rizqi wa gharihi, yaitu usaha di dalam menghasilkan rezeki dan yang lain. Wal muradu al-maqsubu al-haslu bit talabi, yang dimaksud di situ adalah sesuatu yang dikerjakan yang dapat menghasilkan, yaitu sesuatu yang dicari yang dapat menghasilkan. Wal jiddi fi tahsilihi bil wajri al-masyru'i, dan juga pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan yaitu suatu hasil pekerjaan dengan arah atau orientasi yang sesuai dengan syariat agama Allah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita semua bekerja, seseorang bekerja, tujuannya bekerja adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, maka hal tersebut adalah menjadi ibadah kita semua, dan itulah pekerjaan yang paling baik, yaitu pekerjaan yang dari jeripayah keringat kita sendiri, dari jeripayah yaitu jasa atau keterampilan kita yang kita curahkan untuk suatu pekerjaan tertentu, dan juga merupakan suatu keutamaan. Itu adalah keutamaan pekerjaan yang paling bagus menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga anak-anak kita, di mana anak kita ini bisa besar, anak kita itu bisa besar dan tumbuh berkembang dari hasil kerja tersebut, itu adalah kerjaan yang sangat baik, kerjaan yang sangat mulia menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nomor 2138. Hadatsana Hisam bin Ammar, hadatsana Ismail bin Ayyash
an Yajir bin Sabtin an Khalid bin Ma'dan anil Maqdam bin Ma'ad ya Az-Zubairi Yakrib Az-Zubairi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma kasabar rajulu kasban atyaba min amaliyatihi wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khatimihi fa huwa shadaqatun. Artinya adalah Imam Ibnu Majah, yaitu Imam Hafidz bin Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, diceritakan oleh sahabat Hisam bin Ammar. Sahabat Hisam diceritakan oleh Ismail bin Ayas yang sumbernya dari Yajir bin Sa'id, yang sumbernya dari Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan sumbernya dari Miqdam bin Ma'id Yakrib Az-Zubairi, yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bersabda, tidak ada pekerjaan seorang laki-laki jangan melaksanakan suatu pekerjaan tertentu yang lebih bagus daripada pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Itu pekerjaan yang kita lakukan dengan hasil jerih payah kita sendiri adalah pekerjaan yang paling bagus. Dan seorang laki-laki yang membelanjakan hasil pekerjaannya untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya, untuk istri atau untuk anak-anaknya, dan juga untuk pembantunya, maka semuanya itu adalah menjadi sedekah bagi orang tersebut. Jadi yang kita keluarkan untuk anak kita, untuk istri kita, untuk saudara kita pun, untuk pembantu kita, pelayan kita, ini adalah semuanya adalah bagian dari sedekah, dengan niatkan untuk sedekah kepada anak-anak kita, keluarga kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad bin Sinan, haddatsana Kasir bin Hisham, haddatsana Kulsum bin Jawshan Al-Husyairi an Ayyuba an Nafi'in an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tajiru al-aminu as-saduqu al-muslimu ma'asyuhada'i yaumal qiyamati. Artinya adalah Imam Ibnu Majah diceritakan oleh Ahmad bin Sinan. Ahmad bin Sinan diceritakan oleh Kasir bin Hisham. Kasir bin Hisham diceritakan oleh sahabat Kulsum bin Jawshan Al-Husyairi yang sumbernya dari sahabat Ayub dari sahabat Anas. Sahabat Anas sumbernya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang pedagang yang terpercaya atau jujur, pedagang yang terpercaya dan juga pedagang yang jujur, yang muslim, dia pada hari kiamat adalah dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati syahid atau syuhada. Jadi kalau kita semua sebagai pedagang, supaya kita semua ini besok mendapat keberuntungan di akhirat ini, juga harus kita semua ini adalah menjadi pedagang yang terpercaya, pedagang yang dapat dipercaya oleh orang lain, pedagang yang jujur kepada orang lain. Maka ini besok pada hari kiamat ini dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Amin Allahumma amin. Hadis nomor 2140. Haddatsana Yaqub bin Humaid bin Kasibin, haddatsana Abdul Aziz Ad-Darawardi an Sawri bin Zaid Ad-Daili an Abi Al-Ghais Maula bin Muti an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armilati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah walladzi yaqumu al-laila wa yasumu an-nahar. Artinya adalah Imam Ibnu Majah diceritakan oleh sahabat Yaqub bin Humaid bin Kasib. Sahabat Yaqub diceritakan oleh Abdul Aziz Ad-Darawardi yang sumbernya dari Sawri bin Zaid Ad-Daili yang sumbernya dari Abil Ghais, yaitu kekasih Ibnu Muti yang sumbernya dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang berusaha untuk menghidupi janda-janda dan orang-orang miskin, orang yang berusaha atau bekerja untuk menghidupi janda-janda dan orang-orang miskin, maka orang tersebut adalah dihitung orang yang jihad fisabilillah, yaitu orang yang melaksanakan pahalanya sama dengan orang yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga pahalanya seperti orang yang melakukan sholat pada malam hari. Dan juga tidak hanya sholat pada malam hari, dia termasuk dihitung pahalanya termasuk orang yang puasa pada siang hari. Subhanallah.
Jadi kalau ada janda-janda kita, ada janda-janda itu memang harus kita berikan bagi kita yang mampu, bagi kita yang punya kelebihan rezeki, bagi kita yang muda dalam urusan kita diberi kelobaran, keluasaan atau kejembaran atau keluasan rezeki kita, usaha-usaha kita, maka sebagian daripada hasil jerih payah kita, keringat kita, hasil bekerja kita, maka ini harus juga dipikirkan kepada janda-janda, rondo-rondo, janda-janda dan orang-orang miskin. Jadi kalau tidak itu semua itu adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dihitung orang yang jihad fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita termasuk apabila memikirkan para janda, memberikan orang-orang miskin, maka kita ini termasuk pada malam hari dihitung adalah orang yang melaksanakan sholat malam. Pada siang hari kita dihitung termasuk orang yang berpuasa pada siang hari. Amin Allahumma amin. Subhanallah. Ini besarnya perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, juga orang-orang yang janda, di mana itu adalah dalam keadaan kesulitan, termasuk bagian lahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 2141. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadatsana Khalid bin Makhlad, hadatsana Abdullah bin Sulaimana, an Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb, an abihi an amihi qala kunna fi majlisin Faja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'si asaruma'in faqala lahu ba'duna naraka al-yawma thayyiban nafsi faqala ajal walhamdulillah summa afada al-qawmu fi dzikril ghina faqala la ba'sa bil ghina liman ittaqa wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tibun nafsi minan na'imi. Artinya adalah Imam Ibnu Majah diceritakan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abi Bakar bin Abi Syaibah diceritakan oleh Khalid bin Makhlad. Khalid diceritakan oleh Abdullah bin Sulaiman yang sumbernya dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb, yang sumbernya dari bapaknya Mu'adz, yang bapaknya sumber dari pamannya Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb. Ia berkata, yaitu pamannya Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb berkata, kita semua dalam suatu majlis, di dalam suatu majlis atau tempat duduk, kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW, di mana di atas kepalanya itu adalah ada bekas air, kemudian sebagian dari kita kemudian berkata kepada Nabi Muhammad SAW, kita melihat kamu hai Nabi pada hari ini adalah bagus, dirimu adalah bagus sekali atau ganteng sekali atau bagus sekali. Kemudian Nabi kemudian bersabda, ya, alhamdulillah. Kemudian para kaum atau para sahabat, yaitu menyebut di dalam masalah kekayaan orang yang kaya, menyebut di dalam masalah kekayaan orang yang kaya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada masalah dengan orang-orang yang kaya apabila orang yang kaya itu adalah orang yang takwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak menjadi masalah kesehatan orang-orang yang kaya apabila orang yang kaya itu adalah bisa menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sehat, di mana sehatnya itu adalah sehat yang takwa. Orang yang sehat yang di mana sehat itu adalah orang yang takwa, itu adalah lebih baik daripada kekayaannya. Dan juga bagusnya seorang itu adalah bagian daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita semua ini diberi harta, diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya banyak, hartanya melimpah, uangnya banyak, kekayaannya banyak, asetnya banyak, maka jadikanlah itu semua tidak hanya untuk kepentingan dunia saja, tapi yang lebih penting, justru yang lebih penting, semua kekayaan, fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang yang diamanat oleh Allah, harta yang cukup, harta yang lebih, itu menuju yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju hati yang baik, menuju orang yang baik, menuju orang yang mendharma baktikan dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
Isnadu sahihun wa rijaluhu siqatun. Hadis ini adalah hadis yang sanadnya adalah sahih dan perawi-perawi hadisnya adalah perawi yang kuat. Maka dengan demikian para saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apapun pekerjaan kita, profesi kita, itu adalah bagian rezeki yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga dengan sebaik-baiknya. Amanat yang diberikan Allah berupa amanat pekerjaan, yaitu rezeki yang berusaha pekerjaan untuk kehidupan kita, maka kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Apakah itu adalah pengrajin atau seorang dokter atau guru atau bidan atau pendidik atau apapun profesi kita, pedagang, ya pelaku bisnis, semuanya ini adalah jalan menuju yaitu kerja yang baik, kerja menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semuanya adalah menuju sarana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji kita pada kitab Sunan Ibnu Majah pada juz 2. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam urusan kita di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.